Jumpa lagi di Adibu TV. Kali ini saya mau cerita tentang sebuah sekolah menengah kejuruan yang lulusannya 80% langsung kerja, 15% meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, dan 5% langsung wira swasta. Bisa dibilang SMK ini dirancang untuk keberhasilan siswanya. Fasilitasnya itu loh, bener-bener mencengangkan. Ini adalah SMK Pertiwi yang berlokasi di Kuningan, Jawa Barat. Ya, SMK Pertiwi Kuningan yang kami kunjungi ini bisa dibilang salah satu SMK yang udah sukses banget menjalankan atau menyelenggarakan program vokasi atau kurikulum pendidikan yang berfokus pada pelatihan dan praktek kerja. Kejuruan lah ya. Ini yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh industri saat ini ya. SMK ini lagi happening banget nih sekarang karena beda banget dari image SMK ya pada umumnya. Ya, di sini pelatihan dan prakteknya bisa benar-benar kerja sama langsung dengan pihak-pihak industri langsung banget. Bahkan sebelum lulus, siswanya udah diminta untuk nantinya bisa bekerja di beragam industri. Nah, tentunya setelah lulus ya baru akan diambilnya ya. Ya udah di tag lah gitu sebelum lulus. Nah, kenapa bisa seperti ini? Untuk jelasnya kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol bareng dengan kepala sekolah dari SMK Pertiwi Kuningan. Dengan Pak Dea ya? Iya, Dea ya, Bapak bener Capsek di sini? betul sekali. Betul ya? Waduh, Capsek di ini apa SMK Pertiwi? Kita lengkapnya SMK Pertiwi Kuningan. Di sini ada berapa Pak siswanya Pak? Di sini ada 2.218 siswa. Itu total untuk SMK kelas itu ya, berarti yang setara SMA berarti ya? Iya. Kita semua tingkat dari kelas 10 sampai kelas 12 totalnya segitu. Oh gitu, berarti di 3 kelas itu aja ya? Iya. Oh oke, banyak juga 2.000 Pak? Banyak. Salah satu sekolah terbesar di Jawa Barat. Oh gitu? Iya. Letaknya di Kuningan? Di kampung. Di kampung. Tapi enak, udaranya segar Pak. Oke Pak, sekarang saya mau tanya Pak, ini ada berapa persen? Ini menarik soalnya saya dengar angkanya, tapi mau dengar dari Bapak sendiri nih. Iya. Ini ada berapa persen lulusan dari sini itu yang langsung diterima kerja? Oke, jadi kita ada istilahnya BMW tuh. BMW. Iya, Oke. BMW itu lulusan SMK itu B-nya bekerja, M-nya melanjutkan, Ya. melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kuliah gitu. Ha-ha. Terus yang W-nya wirausaha. Jadi bekerja, melanjutkan sama wirausaha. Jadi bisa tiga-tiganya bisa ditempuh oleh lulusan SMK. Oh bisa. Iya. Nah untuk presentasinya sendiri dari sini yang bisa ke kerja ya berarti ya? Iya, karena kita orientasinya memang vokasi itu kan tujuannya lulusannya itu bekerja. Jadi 80% bekerja, 15% melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan 5% wirausaha. Oh oke. Berarti tidak ada yang berhenti? Nggak ada ya? Nggak ada yang nyangkut ya dari sini ya? Oh tidak. Nggak ada ya? Jadi semua udah diarahkan dari semua awal. lulusan 100% harus terserap di 3 bidang tadi. Oh gitu. Iya. Dan besar sekali angka yang bisa diserap di bidang usahanya langsung kerja gitu ya maksudnya? Iya, karena kita setiap 2 bulan sekali mengadakan perekrutan di sekolah. Setiap 2 bulan sekali? Iya, 6 bulan sekali kita mengadakan job fair. 6 bulan sekali job fair di sini, 2 bulan sekali ada perekrutan? Iya. Ya gimana nggak habis semua Pak orang? Pasti terserap semua berarti Saking ya? habisnya sekolah lain juga ikut perekrutan di sekolah kami. Nebeng ya? Iya, nebeng juga. Tapi kita open kok. Oh di open juga? Iya, nggak apa-apa. Nah ini menarik sih. Apa sih yang beda dan spesial yang ditawarin di sini sampai ada kayak begitu sampai bisa 80% langsung terserap gitu? Iya. Kita punya program spesialnya di sini karena kita itu pionir sekolah yang menerapkan kurikulum industri. Jadi kita sekolah berbasis industri. Sekolah berbasis industri. Oke. Jadi benar-benar harusnya dekat sama industri. Kalau lihat apa? Brand-brand itu semuanya dekat ke sekolahan ini berarti ya? Iya. Berarti ya itu yang tadi kita lihat juga ya, udah langsung ada prakteknya langsung benar-benar kayak industrinya langsung. Di situ letak kelebihannya ya. Iya, kita mulai dari kurikulum, guru, terus sampai pelatihan, sampai magangnya, sampai sertifikasinya, itu semua dari industri. Semua dari industri. Jadi bukan kita yang melegalkan saja, tapi mereka memberikan sertifikat ini. Jadi ketika melamar, itu kualitas kita itu memang sudah lebih diakui oleh industri.
Iya, industri udah langsung masuk Iya. sebelum Malah sekarang mereka kita melamar lagi ya. meningkatkan program guru tamu tuh. Oke. Jadi industri jadi guru di kita. Industri jadi guru. Iya, jadi ya Oh. 50 jam per semester itu kita udah siapkan. Jadi benar-benar belajarnya langsung dari industrinya. industri. Jadi dari ya kalau kasarnya dari brandnya langsung Iya, gitu datang. Kalau kuliah gitu. dosen terbang lah. Dosen terbang. Kalau ini Iya, guru iya. tamu istilahnya. Iya, tapi ini di level SMK. Iya, Di Kuningan. di kampung. Di kampung. Keren, Iya. keren, keren. Nah, ini ada nggak sih yang apa mencontoh di sini datang gitu, mungkin sekolah-sekolah lain datang ke sini gimana sih cara bikin kayak gini gitu, cari wejangan gitu, mungkin ada nggak sih? Oh, setiap bulan itu ada sekitar 20 sekolah yang bersilaturahmi ke kami. Sebentar, 20 orang atau 20 20 sekolah? sekolah. Loh, Bapak nge-handle sehari satu, Pak, berarti, Pak? Iya, tapi biasanya kami bikin satu schedule disatukan untuk mereka datang secara bersamaan. Biar satu pertemuan bisa kehandle. Oh gitu, Iya. 20 sekolah per Iya. bulan. Kita kan ada Luar biasa. 6 kompetensi keahlian. Ada 6, ada apa Ya, aja tuh? teknik komputer jaringan, Ah. rekayasa perangkat lunak, Iya. terus teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, layanan perbankan dan ototronik. Jadi yang tadi banding itu, tadi tiru atau apapun istilahnya itu biasanya ke masing-masing kompetensi itu. Itu biasanya datang dari mana aja, Pak? Dari Sabang sampai Merauke. Oh, serius? Iya serius. Itu Papua juga ada? Ada. Dari Wow, Papua, dari Aceh. Ini kayak sekolah ini ya, kayak sekolah percontohan jadinya ya. Iya. Jadi acuan gitu dari Kelinci mana-mana. percobaan loh. Tapi sukses sih, Pak, kelinci Iya. percobaan. Kalau 2.000 orang berarti kan setiap tahunnya paling nggak 1.000-an lebih itu udah pasti diterima kerja Iya, gitu. iya. Bahkan mungkin dikejar-kejar buat kerja. Iya, Ada nggak iya. sih, Pak, yang langsung gitu sebelum dia lulus udah di booking gitu, katakanlah ya dalam tanda kutip di booking sama perusahaan Namanya kalau di kita sistem ijon. gitu. Sistem itu. Iya. Jadi sebelum lulus pun lulusan kita udah ada yang Udah. di keep sama mereka. Seberapa banyak sih biasanya kalau boleh di-share? Ya kalau untuk anak-anak yang memang lebih berprestasi atau secara akademiknya bagus, Heeh. itu sekitar 30% itu udah ijon. Buset, Iya, 30% sekarang udah aja. ijon. Sekarang nih lulusan angkatan sekarang nih, kan belum lulus nih, belum dapat sertifikat. Tapi industri sudah datang ke sekolah, udah pesan. Kemarin udah ada 60 siswa kita yang sudah diterima oleh industri. Padahal belum lulus. Belum lulus, Iya. 60 udah diterima Iya, industri. iya. Dari setiap lulusan itu kan sekitar 750-800 siswa. Satu per tahun Itu ya, gitu. sekali industri yang hadir. Tapi kan Satu kali. Iya, karena kan di Mei sampai Juni itu kita terus melakukan perekrutan. Nanti ada 100 industri yang siap menyerap lulusan kita. Jadi kasarnya kalau sekolah di sini, Iya. kalau sekolahnya serius, Iya. kemungkinan besar nggak usah bikin lamaran kerja gitu. Iya, nggak pusing. Nggak pusing sama lamaran bikin Daripada lamaran mereka kerja. merantau ke Jakarta belum juga tentu keterima, ongkos tinggi kan. Kalau di sini perekrutannya disediakan di sekolah. Jadi Itu nggak ada logo-logo perusahaan yang Iya, siap. banyak banget ya. Jadi nggak ada urusan ya, mereka pakai baju, pakai dasi, terus bawa map, putar-putar gitu, nggak kayak gitu Ya, harusnya kalau ya. bahasa Sunda buntel kadut Buntel lah. kan. Sekolah di sini nggak pusing. Nggak Jadi pusing ya. mulai dari belajarnya, Ya. pesantrennya juga ada. Oh iya, ada pesantren Iya, belakang ya. terus Lengkap. sertifikasinya ada, Iya. lulusnya sudah disediakan lapangan pekerjaannya. Mantep ya. Ini sih kayaknya anak-anak kota juga kesini aja Sekarang, mendingan. Malah sekarang akhirnya ada yang dari Medan, dari Lampung, Oh, dari iya? Indramayu. Pokoknya se-Indonesia ada yang sekolah di sini. Kita kan boarding school. Oh jadi Ada asramanya. Ada asramanya juga. Iya, tapi kapasitasnya memang di hold hanya untuk 200 siswa yang boarding. Oh, 200 sementara sementara nanti udah kedepannya bisa Nambah lagi nih. nambah, rencana 500 siswa boarding nantinya. Waduh. Iya. Kok saya curiga nggak bakal cukup ya? Kalau lihat fasilitasnya di sini kayaknya agak susah buat cukup. Iya. Nah, kalau mau mendaftar ke sini, nih Iya. terakhir nih, kalau mau Iya. daftar ke sini, mungkin bisa sharing buat teman-teman yang lain, siapa tahu ada temennya atau mereka Iya. sendiri mungkin mau daftar. Itu Iya. caranya gimana? Bisa melalui online, Iya. ada di websitenya SMK Pertiwi kng.sca.id Heeh. atau memang bisa langsung on spot datang ke sekolah. Ke Kita sudah Kuningan, ya iya. datang ke sini. Oke. Tapi banyakannya sih online. Ya iyalah Iya, ya, iya. agak jauh Iya. kalau ada buat
Buat yang di Jakarta aja mesti Iya, ke Cirebon dulu, iya, terus Jakarta, baru 1 iya. jam lagi ke sini. Jakarta gitu. sekarang ke sini 3,5 jam, dulu bisa 6 Iya, jam betul. dulu. Betul banget, iya. Kita lewat Pantura kalau dulu ya berarti Iya. ya. Aduh, mantap banget kalau Iya. gitu. Terima kasih. Ini udah di-sharing di sini. Iya. Seger sih Pak ngelihatnya. Iya. Seger banget bahwa ada sekolah kejuruan vokasi lah ya kalau Iya, saya namanya sekolah vokasi yang langsung kejuruan yang canggih. Iya. Ini canggih sih kalau kayak Iya. begini, bukan cuman dikasih teori doang Iya. gitu ya. Yang namanya ini serius banget gitu. Iya. Jadi bahkan sampai industri ini banyak ya. Iya. Apa tuh? Ada Axio, Yamaha, Toyota, BNI. Iya. Terus sampai ada Alfamart, waduh. Banyak banget. Semua udah join ke sini dan kita mencerdaskan bangsa lah jatuhnya ya. Iya. Ada rencana membesarkan sekolah ini lagi lebih besar lagi? Oh, kita sudah punya cabang gitu. Oh, ada cabang di mana? Di Tasik juga udah buka. Di Tasik. Di Kuningan ada 3 juga. Di Kuningan ada 3. Ada 3. Berarti totalnya SMK Pertiwi ini ada berapa Ada kapasitasnya? 6 sekolah. Ada 6 sekolah. Iya. Tapi ini yang pusatnya di sini berarti. Di sini. Oh, yang holdingnya yang lah. Holdingnya di Kuningan. Iya, holdingnya. Iya. Di sini. Justru di kampung holdingnya. Emang ada yang lebih kota lagi? Kan di Kota Tasik lebih kota Kota, dari oh iya. Kuningan. Namanya kota, ya benar, Iya, itu benar. kalau saya kan kabupaten, Mas. Iya betul. Oke, kalau gitu Pak Dea, terima kasih banget Iya, ya. iya. Nah, menarik ya. Nah, salah satu perusahaan industri yang hadir di SMK Pertiwi Kuningan adalah brand laptop lokal. Axio ya. Axio ternyata udah kerjasama dengan SMK ini sejak tahun 2013, udah lebih dari 10 tahun. Lihat aja nih, banyak lab-lab dari Axio yang ada di sekolah ini. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kita kebetulan ketemu sama anak-anak di sini ya. Kita mau tanya, kenapa sih mereka milih untuk masuk ke SMK Pertiwi Kuningan ini? Nama Rizky. Dari mana? Dari asli Kuningan. Asli Kuningan, Ya. berarti anak sini ya. Iya. Oke. Kenapa sekolah di sini? Saya melihat sekolah ini tuh tentunya kan gara-gara kerjasama sama Axio, jadi kayak lebih kayak bisa unggul gitu. Oh. Jadi tuh kita tuh bisa berkesempatan juga di Axio ini gitu. Oh, jadi biar bisa langsung belajar langsung sama biar produknya ada- langsung. iya. Oh, oke, siap. Oke, makasih. Oke, polos-polos ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Axio itu punya program khusus yang dinamakan Axio Class Program, ACP biasa mereka nyebutnya. Ini adalah program yang dijalankan bersama dengan ribuan sekolah di Indonesia. Salah satunya yang di SMK Pertiwi Kuningan ini ya. Tapi ini kayaknya yang paling senior deh ya satu ini ya. Tujuannya apa? Ya Axio nggak cuma nyari partner untuk ngembangin bisnis mereka, tapi juga nyari SDM yang siap untuk kerja dan paham dengan teknologi industri saat ini. Karena selama ini masih ada gap antara kurikulum di sekolah dengan kebutuhan di tempat pekerjaan. Makanya Axio nggak tanggung-tanggung buat nyiapin SDM yang siap pakai dengan cara kerjasama langsung dengan pihak sekolah. Di sini Axio nggak cuma sekedar memberikan materi dan pelatihan teknis ya, tapi Axio bahkan membawa langsung fasilitas simulasi mulai dari customer service, produksi, service produk, dan lain-lain yang semuanya dibuat mirip banget dengan yang ada di lingkungan kerja nyata milik Axio sendiri. Nah, untuk jelasnya kita bahas bareng Axio deh sekarang. Jadi udah berapa tahun nih kerjasama dengan SMK? Jadi Axio Class Program ini sudah berjalan 10 tahun bekerja sama dengan SMK. Ada berapa sekolah? Nah, total skalanya hampir tahun ini kita reach hampir 9.970-an. Tujuannya Axio ada kerjasama ini? Jadi gini, tujuan Axio di sini adalah gini, kita pengen tahu mengembangkan apa sih diferensiasi Axio dari merek laptop yang lain. Nah, kita sadar kalau kita mau jadi merek lokal, salah satu yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan teknologi dan ekosistem adalah lewat human resource. Nah, jadi kita pengen program ini adalah program yang sustainable, bisa menjangkau SMK. Next year kita akan lari ke SMA dan university untuk kita bisa mengedukasi tentang Axio itu apa sih. Dan kita pengen Axio itu dikenal bukan cuma sekedar merek laptop, tapi merek laptop yang sangat concern terhadap SDM. Terutama pengembangan teknologi gitu. Jadi itulah kenapa kita lakukan Axio Class Program ini dan udah berjalan 10 tahun. Memang baru belakangan ini kita coba revamp dan kita perkenalkan edukasi ke masyarakat. Terus terakhir, apa yang diperoleh Axio dari kerjasama ini dengan SMK? Jadi sebenarnya yang diperoleh dari kita adalah satu, memang directnya adalah human resource.
Jadi kita dapat tenaga-tenaga yang kita butuhkan karena kita punya service center di 177 titik dan kita butuh SDM. Nah, itu pertama. Nah, second indirect benefit-nya adalah Axio ini mulai dikenal oleh kalangan SMK sedini mungkin sehingga mereka tahu merek Axio itu seperti apa. Nah, yang ketiga yang menurut saya ini kita sedang galakan adalah gimana caranya merek ini lebih dikenal. Makanya kita membuat program YouTuber Trip ini untuk mensosialisasikan program ini ke masyarakat sehingga mereka tahu bahwa kalau mereka beli laptop Axio, kita juga uang yang kita dapatkan kita invest balik ke masyarakat dan ekosistem. Nah, itu sih 3 tujuan kita untuk buat program ini. Ya, jadi nantinya lulusan dari Axio Kelas Program ini juga berkesempatan untuk mengikuti program sertifikasi industri tingkat nasional dan internasional dengan berbagai mitra industri. Ada dari Microsoft, Mikrotik, LS Simple Korea, ada MakeBlock, Google, Telview Technology, dan puluhan mitra industri lainnya. Jadi begitu lulus tuh nggak bingung lagi tuh mau kerja di mana. Ini bicara lulus SMK loh, bukan lulus universitas ya. Bahkan buat yang benar-benar berprestasi, sebelum lulus udah diincar duluan tuh sama Axio dan mitra perusahaan lainnya. Oh iya, kita juga sempat ketemu nih sama lulusan-lulusan dari Axio Kelas Program. Nah, coba kita dengarkan bagaimana sih pengalaman mereka. Nama saya Muhammad Oktavian Nabisi. Dulu saya di SMK Negeri 1 Cipanas. Saya lulusan ACP dari angkatan pertama ya Pak ya. Pada itu saya waktu masuk itu dulu ada yang namanya Axio Kelas Program pada awalnya. Nah, saya tertarik untuk masuk karena kan katanya sudah lulus bisa dapat bekerja atau wirausaha mandiri. Nah, saya lulusan itu tahun 2019. Pada 2018 saya sempat PKL di Axio. Mungkin udah 3 bulan, ditambah lagi, pindah lagi gitu kan. Dan alhamdulillah mungkin udah masuk di Axio ini. Dan untuk Axio-nya ini udah sekitar 3 tahun lah. Sudah 3 tahun untuk berjalan. Gitu. Sekarang menjabat sebagai? Sekarang menjabat sebagai trainer sama IPR. IPR itu lebih ke akun officer. Akun officer. Iya, bersama tim Palingga maupun tim Pamori, yaitu mengurusi bagian-bagian training atau mengurusi bagian-bagian sekolah. Gitu. Untuk wilayah-wilayahnya saya di bagian NTB sama NTT, Papua sama Bali. Gitu. Jauh ya? Lumayan Pak. Gitu. Saya Bagus Mian Permana, saya lulusan dari Axio Kelas Program, lulus di tahun 2021. Nah, mungkin cerita sedikit teman-teman semuanya, saya lulus tahun 2021 dan menjalani magang atau parkeren itu di tahun 2019, bergerak di bidang desain kebetulan kalau untuk ketika saya magang. Nah, kalau untuk kesan-kesan saya di Axio Kelas Program, di tahun pertama seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya sudah diajari bahwa budaya kerja seperti apa, budaya nanti cara mencari kerja pun seperti apa dan sebagainya. Dan Axio Kelas Program bagi saya tidak hanya menjanjikan nanti ketika udah lulus langsung kerja dan sebagainya, tidak, tetap kita akan dipelajari cara mencari kerja itu seperti apa, cara mencari skill seperti apa, dan diutamakan itu kita diutamakannya tentang soft skill. Kebetulan kalau di Axio Kelas Program itu ada 4C gitu. Collaboration, critical thinking, creativity, dan juga communication. Gitu. Nah, ada 4C teman-teman semuanya seperti itu. Nah, kalau untuk di Axio-nya sendiri saya sudah 3 tahun ya, sudah hampir berjalan 3 tahun dan sekarang saya menduduki jabatan sebagai supervisor di bagian pelayanan atau di bagian customer service. Oh ya, sekolahnya saya lulusan dari SMK Doa Bangsa Pelabuhan Ratu. Bagi teman-teman yang belum tahu Pelabuhan Ratu itu 2 jam dari kota Sukabumi gitu. Jadi cukup jauh lumayan. Nama saya Linggai Madavetsi, saya di Axio sudah kurang lebih hampir 10 tahun bekerja. Dan pertama kali saya masuk bekerja di Axio berawal dari program magang atau PKL sekitar di tahun 2013. Selama program magang PKL ini kurang lebih hampir 1 tahun atau 2 tahun, dan di tahun 2015 saya direkrut oleh Axio untuk bekerja di bagian edukasi. Nah, saat ini saya sudah menjabat kurang lebihnya di posisi Education Program Manager. Kesan dan pengalaman saya kurang lebihnya bekerja di Axio berawal dari program PKL, banyak sekali tantangan yang memang saya lalui. Mulai dari hal-hal dalam pekerjaan, contohnya mengatur bagaimana proses tim, penjadwalan, habisnya juga training guru-guru, dan juga pengaturan untuk beberapa job desk yang dilakukan di dalam pekerjaan.
Sukses-sukses ya mereka ya. Ya, di periode tertentu Aksio juga ngadain perekrutan bakat-bakat muda nih untuk nantinya bekerja di perusahaan Aksio maupun di partner industrinya. Gak cuma buat yang lulusan Aksio kelas program, tapi juga terbuka buat lulusan sekolah lain sebenarnya. Selain itu, program CSI atau Corporate Social Impact milik Aksio juga ngasih kesempatan buat para penyandang disabilitas nih untuk bekerja di Aksio ya. Jadi semua bisa punya kesempatan yang sama untuk berkarir bersama-sama di Aksio. Jadi udah kelihatan ya, apa yang dilakukan oleh Aksio ini bener-bener udah serius banget buat ngedorong si brand lokal ini untuk bisa bersaing di industri. Produksinya lokal, tenaga kerjanya lokal tapi berkualitas. Dan hasilnya juga balik lagi buat R&D dan pembinaan SDM lokal. Ya, semoga yang dilakukan Aksio ini bisa terus berkembang dan ngasih manfaat lebih banyak lagi khususnya buat masyarakat Indonesia. Saya Deddy Irfan, Jakarta Tribun TV.